kunci ilmu yang manfaat itu sebenarnya ada pada khidmah kepada guru. Itu kunci ilmu manfaat. Ada khidmah apa? Ketika kita khidmah kepada guru. Karena alim belum tentu bisa manfaat. Banyak. Sekarang kalau jenengan mau cari orang kafir penghafal Al-Quran, banyak. Dan itu sudah ada dari zaman Nabi kita Muhammad. Abu Jahal itu pinter loh. Jangan kalau tahu Abu Jahal itu pinter ilmu agamanya, ilmu agama Islam gitu. Padahal Abu Jahal itu musuh Islam. Kenapa? Setiap ada pengajian Nabi Muhammad, Abu Jahal itu selalu hadir. Kalau Abu Jahal ada jadwal keluar kota, berdagang dan lain-lainnya, selalu nyuruh ajudannya untuk duduk di majelisnya Muhammad, tulis apapun yang dikatakan oleh Muhammad. Pinter Abu Jahal itu. Kalah kita. Abu Jahal itu kemana-mana kalau ketemu Nabi Muhammad, Nabi Muhammad lagi menyampaikan hadis kepada para sahabat, Abu Jahal nguping, nyatat. Ini Abu Jahal ini, kafir yang faham ilmu agama Islam. Tapi bukan untuk supaya dia mau masuk Islam, bukan. Untuk mencari kelemahan Islam. Jadi kalau cuma urusannya alim, hafalan Qur'annya banyak, hafalan hadisnya banyak, orang-orang kafir pun banyak yang seperti itu. Yang sekarang jadi masalah itu adalah ilmu sudah tidak banyak, keluar pondok tidak manfaat lagi. Keluar pondok tidak manfaat. Nah ini yang manfaat itu bukan harus jadi ustadz, dai penceramah, enggak. Termasuk kategori dikatakan ilmu itu manfaat. Anak panjenengan yang jenengan pondokkan di pondok niku pulang bisa mengamalkan ilmunya, berarti ilmunya manfaat. Contoh, kalau khidmah kepada guru itu menjadikan ilmu bermanfaat. Ini ajaran Bapak Ibu, bukan dari para ulama. Ini ajaran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat niku nggih khidmah. Mai rata-rata sahabat-sahabat yang sampai detik ini selalu disebut-sebut namanya, dikenal oleh umat, mereka rata-rata adalah orang-orang yang sering berkhidmah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini contoh. Ini tidak usah jauh-jauh, kita ke luar negeri, kita ambil contoh di Indonesia saja. Di Jawa Timur ada seorang kiai hebat namanya Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Ya. Beliau ini termasuk wali, Bapak Ibu. Makamnya di belakang Masjid Jami' Pasuruan. Ya. Di situ banyak makam para ulama, para habaib, termasuk di belakang Masjid Jami' itu ada makamnya Habib Ja'far bin Syekhan As-Segaf, kakeknya Habib Taufik As-Segaf. Habib Taufik ini juga seorang dai yang luar biasa istiqamah dan terus menegakkan ajaran ahli sunnati wal jamaah di kota Pasuruan, dan muridnya banyak sekali. Kita temukan di setiap kota hampir banyak murid daripada Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf Pasuruan. Di antaranya yang sering ya, mungkin jenengan lihat Habib Syekh Ba'bud ya, dan keluarga Ba'bud Pelem itu banyak yang belajar di Habib Taufik ya. Putra-putranya Habib Mustafa, kemudian Ustadz Musta'in ya, yang beberapa waktu lalu mengisi maulid di sini, itu juga termasuk muridnya Habib Taufik, dan banyak murid-muridnya Habib Taufik di Tulungagung dan di Kediri dan bahkan merata ya. Sudah di mana-mana beliau punya murid dan luar biasa murid-muridnya. Ini juga menunjukkan keikhlasan beliau dalam mendidik, dan itu Habib Taufik itu tegas, Bapak Ibu. Tapi ada yang bercerita ke kami, termasuk daripada alumni pondoknya Habib Taufik itu pernah cerita ke kita. Habib Taufik itu kalau ada santrinya yang tidak niat belajar, disuruh pulang. Tidak niat ya. Malas belajar, suruh pulang Habib Taufik. Suruh pulang. Sampai pernah dia cerita, ada santri itu yang selalu dapat nilai buruk. Kalau ujian selalu dapat nilai jelek. Padahal menurut Habib Taufik dia ini mampu, cuman karena malas, kerjaannya main aja, tidak serius mondoknya, akhirnya ya jadinya nilainya buruk terus. Itu dipanggil sama beliau. Dan saking tegasnya beliau tidak pakai basa-basi, langsung beliau tanya, "Ya walad,
wahai anakku, ongkos dari pondok ini ke rumahmu berapa? Nah, nanti santrinya kan jawab, misalnya 25.000 Beb. Nah, ini 25.000, kamu pulang sekarang, kamu tidak niat mondok. Tegas, memang perlukan seperti itu. Kalau tidak gitu, manja terus anak-anak kita ini, apalagi di zaman sekarang ini ya. Zamannya game dan lain-lain. Itu di belakang Masjid Jami ada makam Habib Ja'far bin Sakhan Segaf, kakek Habib Taufik juga termasuk wali ya. Sampai mendapat julukan Quran berjalan ya. Habib Ja'far bin Sakhan itu saking ahli Quran ya, sampai mendapat julukan Quran berjalan. Kemudian juga di sampingnya ada makam Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Nah, termasuk orang yang juga mengisyaratkan akan berdirinya pondok pesantren tempat kami belajar. Kami belajar Bapak Ibu di pondok pesantren Darul Lughah wa Dakwah, tepatnya di Desa Raci, Bangil, Pasuruan. Dulu Habib Hasan Baharun itu sebelum bangun pondok di Desa Raci, beliau ngontrak di dekat alun-alun Bangil. Nah, kemudian Kiai Haji Abdul Hamid ini didatangi oleh seorang saudagar kaya raya yang minta arahan daripada Kiai Haji Abdul Hamid akan membeli tanah di Desa Raci. Jadi orang kaya ini mengatakan, Kiai, saya mau beli tanah di Desa Raci. Kira-kira gimana menurut panjenengan Kiai? Apa kata Kiai Haji Abdul Hamid? Jangan beli tanah itu karena nanti ada salah satu dzurriyyah Nabi yang bakal bikin pondok di tanah tersebut. Itu belum ada niatan Habib Hasan Baharun mau beli tanah tersebut. Akhirnya sampai ditunda karena dia taat dengan kiainya, dia taat dengan Kiai Haji Abdul Hamid, ditunda tidak jadi beli tanah itu. Dan ternyata benar isyarat daripada Kiai Haji Abdul Hamid bahwasanya tanah tersebut akan berdiri pondok yang dipegang oleh salah satu dzurriyyah Nabi kita Muhammad, yaitu guru kami tercinta Abu Habib Hasan Baharun. Beliau Habib Hasan Baharun, gurunya Buya Yahya, gurunya Habib Husin, Abu Bakar Bak Putroso. Kalau kami mondok di sana, kami dapati putra beliau Abu Habib Zain bin Hasan Baharun. Nah, ini Kiai Haji Abdul Hamid ini juga punya pondok pesantren. Beliau juga punya pondok pesantren. Pernah suatu hari kedatangan seorang santri baru. Kemudian santrinya ini luar biasa, niat untuk berkhidmah dan belajarnya ke pondok Mbah Yai Hamid ini sangat luar biasa. Sehingga ketika itu seperti biasanya Mbah Yai Hamid bagi tugas untuk membersihkan pondok. Termasuk santri baru ini dikasih tugas sama Mbah Yai Hamid ya. Nah, tugasnya suruh nyapu di belakang halaman pondok ya. Di belakang pondok ada halaman yang di situ banyak pohon-pohon mangga, disuruh nyapu di sana sama Mbah Yai Hamid. Begitu datang ya, biasanya khidmah nyapu itu waktu sore. Begitu datang waktu maghrib, kalau tidak salah Mbah Yai Hamid biasa ngabsen santri-santrinya. Dicek satu persatu, santriku sudah jangkap semuanya apa belum. Kalau ada yang belum datang akan dicari sama beliau untuk supaya bisa salat berjamaah dan baca wirid berjamaah. Nah, ternyata ada satu santri yang tidak ada, yaitu santri yang baru tadi. Loh, santriku sing nyarikin di. Oh, tidak ada. Akhirnya Mbah Yai Hamid itu teringat tadi santri baru itu saya tugaskan untuk menyapu halaman belakang pondok. Akhirnya Mbah Yai Hamid pergi ke belakang pondok dan ternyata beliau mendapati santrinya masih menyapu. Padahal daun-daun itu sudah dibersihkan semuanya, tapi santri itu masih nyapu aja. Jadi ada daun satu jatuh disapu lagi, jadi ditunggu. Daun-daun itu jatuh ditunggu sama santrinya, ditegur sama Mbah Yai Hamid. Wahai santriku, waktunya sholat ini, kenapa kok tidak segera sholat? Kenapa kok masih nyapu, kan sudah bersih semuanya? Apa kata santrinya? Ngapunten, Yi, tadi panjenenganipun nyuruh saya untuk nyapu tapi tidak nyuruh saya berhenti. Nah, ini kan luar biasa khidmahnya nih. Kalau sekarang kan enggak, santri ya bersih ya berhenti ya. Ini enggak, tadi jenengan nyuruh saya untuk nyapu tapi tidak nyuruh saya berhenti. Makanya saya terus standby di sini. Akhirnya apa kata Kiai Hamid? Letakkan sabunya, sekarang kamu pulang. Sekarang kamu pulang, kata Mbak ya. Nanti kalau sudah nyampe rumah, besok-besok bikin majelis di rumah. Loh, iya saya ini kan santri baru, masih mau belajar lah, kok suruh pulang, suruh bikin majelis, suruh ngajar, gimana? Ilmunya gimana? Apa kata beliau? Nanti ilmunya saya yang nanggung. Ilmunya saya yang nanggung. Pulang nurut sama kiainya. Begitu sampai di rumah,
Apa? Dia coba untuk belajar dan dia coba untuk buka majelis. Dan ternyata apa? Inilah letak di mana Allah katakan dalam Al-Quran, barang siapa yang bertakwa kepadaku, wa yu'allimukumullah, Allah akan berikan ilmu kepada mereka. Dan itu yang disebut dengan ilmu laduni, ilmu yang didapatkan tanpa belajar. Nah, kalau sekarang kan banyaknya kita ini berhayal tok, tidak mau usaha. Wis lah takdir ya Allah bikin saya alim, yes pasti bakal alim. Tapi kerjaannya turut ya, ngimpi nih, ngimpi tidak bisa. Tetap harus ada usaha. Usahanya apa? Usahanya kita belajar, mencoba untuk dekat dengan para ulama, belajar ilmu agama. Kok ternyata otak ini tidak mampu, wes pokoknya istiqamah dulu. Urusan nanti yang bantu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini nyata. Banyak kisah-kisah di Jawa Timur, para santri-santri, kiai-kiai hebat yang terkenal, yang rata-rata mereka adalah sebab khidmahnya kepada guru-gurunya pulang menjadi orang-orang besar. Jadi khidmah itu justru malah kunci daripada ilmu supaya manfaat. Jadi jangan salah paham Bapak Ibu. Kalau ada santri kok disuruh membersihkan pondok, bukan niatnya kiai, ustadznya, habibnya untuk menjadikan putra-putri kita sebagai babu mereka, bukan. Justru mereka kasih cara kepada anak-anak kita supaya ilmunya nanti di rumah manfaat. Jadi biasa itu. Di pondok pesantren bersihkan kamar mandi, bersihkan dapur, kemudian bantu teman, itu sudah cara supaya ilmu manfaat. Kalau jenengan mungkin belum percaya dengan kita, belum percaya dengan kami, coba buka kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari. Itu dijelaskan bagaimana perintah beliau kepada seorang santri untuk berkhidmah kepada gurunya. Sampai ada pepatah mengatakan man khadama khudima. Siapa yang berkhidmah nanti dia akan dikhidmahi. Sekarang waktunya kita berkhidmah kepada guru, nanti santri kita yang bakal khidmah kepada kita. Dan dalam Al-Quran Allah mengatakan, hal jazaul ihsan illal ihsan, bukankah kebaikan itu akan dibalas dengan kebaikan? Nabi Muhammad mengatakan, al jaza min jinsil amal, balasan itu tergantung perbuatannya. Tidak hanya dalam urusan kita berkhidmah kepada guru, kita berbakti kepada orang tua, nanti anak kita bakal berbakti kepada kita. Kita berbuat baik kepada orang lain, nanti orang lain akan berbuat baik kepada kita. Ini namanya al-jaza min jinsil amal. Balasan tergantung perbuatannya. Kalau